Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu, selamat mendengarkan siaran secara online. Kita memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan karena telah memimpin kita sepanjang minggu melalui berbagai cabaran yang kadang-kadang coba menggagahi kita, tapi Tuhan ada di pihak kita, menolong kita untuk mengatasi semua kesulitan. Jadi pada pagi ini saya bersama dengan dua pendeta di sebelah kiri. Pertama di sebelah kiri saya adalah Pastor Ray Palma yang melayani daerah Kaiboton Tangkarason, yang akan turut bersama-sama untuk membincangkan sekolah sahabat kita pada pagi ini. Juga di paling kiri saya Pastor Eharni Severinius yang melayani daerah Masulogana, yang juga bersama dengan kita pada pagi ini. Apa kabar Pastor Palma? Puji Tuhan. Terima kasih. Demikian Pastor Harni. Syukur, alhamdulillah semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Puji Tuhan. Jadi saudara dan saudari, para pendengar sekalian, sebelum kita lanjutkan perbincangan sekolah sahabat kita pada hari ini, kita awali perbincangan ini dengan doa, dan dengan izin Pastor Ray Palma akan melayangkan doa. Silakan Pastor. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih waktu kesempatan bagi kami untuk membawakan mendengarkan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Biarlah apa yang kami akan bahaskan nanti biar itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong berkati Pastor Ladies, begitu Tuhan Pastor Eharni dalam bersama-sama dengan kami semua untuk membawakan firman Tuhan pada sahabat hari ini. Biarlah hikmat bijaksanaan dari surga Engkau curahkan bagi kami. Begitu juga para pendengar, penonton yang akan mendengarkan juga pelajaran sekolah sahabat pada sahabat hari ini. Kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan, kami serahkanlah waktu kesempatan ini di dalam tangan pengasihan Anak-Mu Yesus, Juru Selamat Penebus kami semua. Amin. 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 Terima kasih Pastor Ray Palma sudah melayangkan doa untuk kita semua. Jadi sebelum kita lanjutkan ke perbincangan, saya ingin sedikit perkongsian daripada Pastor sepanjang pengalaman minggu yang lalu. Barangkali ada sesuatu yang ingin Pastor Ray Palma kongsikan untuk didengar oleh jemaat, bagaimana Tuhan sudah bersama-sama dengan Pastor sepanjang minggu. Persilakan Pastor. Terima kasih waktu kesempatan sudah diberikan. Sepanjang minggu ini banyak hal yang sudah berlaku sebenarnya. Saya lebih bawa pengalaman saya kemarin pada saat Pastor Julius memberitahu kepada saya untuk membawakan firman Tuhan bersama-sama pada saat ini. Sebenarnya saya sedang sakit perut. Tapi puji Tuhan, selama 2 hari tersebut saya datang ke klinik, dan kemarin saya juga minta pertolongan kepada para pendeta untuk berdoa untuk kesehatan, dan puji Tuhan pada saat ini saya sampai di tempat ini diberikan kesehatan, kekuatan untuk membawakan firman Tuhan, dan saya percaya itu adalah tuntunan Tuhan dalam kehidupan. Mungkin sampai sana saja Pastor. Ya, terima kasih, luar biasa sekali. Saya percaya Pastor Hari juga mempunyai perkongsian tersendiri. Dipersilakan Pastor. Shalom, selamat hari Sabat kepada kita semua. Perkongsian saya pada minggu ini adalah di mana Allah memberikan sumber kesehatan kepada diri saya sendiri, sehingga saya dapat bersama dan kita semua di dalam kelas perbincangan kelas sekolah sahabat, di dalam pelajaran yang ke-7, dan akhirnya dapat bersama-sama dan kita semua untuk mempelajari sekolah sahabat. Dan saya bersyukur meskipun sekarang kita berada di dalam pandemik COVID-19 ini, tetapi kita tetap bersama dapat beribadah pada waktu hari Sabat seperti ini. Ya, puji Tuhan, syukur. Syukur kepada Tuhan. Terima kasih Pastor Henry, penjelasan begitu baik dari saudara dan saudari saya. Sekali lagi, saya Pastor Ladies Majingkal, melayani daerah Morion sebagai pemimpin dalam perbincangan sekolah sahabat ini. Jadi para pastor, sahabat-sahabat saya ingin mulai perbincangan sekolah sahabat kita pagi ini.
kita mempunyai satu perbincangan begitu menarik ya, berdasarkan kepada Yesaya 36, 37 dan 38. Saya ingin kongsikan sedikit dalam pasal pertama Yesaya 36 itu kita melihat bahwa Panglima Asyur melalui juru minuman agung dari Lakis Rabsakeh, seperti yang terus dalam sekolah sahabat kita, berusaha untuk memperdaya rakyat Yehuda ya, untuk mempercayai message dari Asyur, dan dia berusaha untuk meyakinkan para pemimpin Yehuda untuk tidak percaya kepada Tuhan. Manakala dalam Yesaya 37 memperlihatkan bagaimana Raja Hizkia berkabung atas berita buruk yang didengar, yang dibawa oleh para pegawainya. Namun dia mengirimkan Tuhan mengirimkan message kepada Hizkia yang mengesahkan imannya kepada Tuhan. Kemudian dalam Yesaya 38, Raja Hizkia jatuh sakit dan Tuhan memberitahu Raja Hizkia melalui Nabi Yesaya tentang kematiannya akan segera terjadi. Jadi para pastor, di dalam serangkaian pasal ini ada cerita-cerita, bukan saja cerita tapi pelajaran-pelajaran indah yang akan kita gali pada hari ini. Jadi untuk mulai perbincangan, saya ingin ajukan pertanyaan kepada Pastor Harni. Kita melihat bagaimana Raja Hizkia dengan begitu bersungguh-sungguh untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi di sebalik kepercayaannya itu ada juga usaha-usahanya secara pribadi ya, untuk melakukan atau menjalankan, melaksanakan apa yang ada di dalam pikiran dia. Jadi persoalannya seperti ini. Jika Raja Hizkia itu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan ya, apakah perbuatan yang dilakukannya telah membatalkan kepercayaan atau imannya kepada Tuhan ya? Ada idea? Ya, suatu pertanyaan yang menarik, dan sebenarnya kita akan berbincang bersama nanti apabila kita melihat kisah-kisahnya daripada pelajaran yang kita lalui nanti. Dan apa yang kita lihat seperti yang disebutkan di dalam buku Yesaya 37 ayat 16, ini merupakan suatu doanya kepada Tuhan pada waktu dia mendapatkan surat itu daripada utusan Raja Asyur. Ini yang terjadi. Dia di dalam keadaan yang sangat takut, dan saya percaya dia gemetar. Lalu kemudian dia mengatakan, dia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertakhta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Dan saya percaya apabila dia menyatakan seperti ini, dia memohon benar daripada Tuhan, daripada Allah. Dia memohon agar Allah itu memberikan dia jalan pertolongan kepadanya. Oleh sebab pada waktu itu Raja Asyur bersama dengan tenteranya, mereka memberikan tekanan yang hebat kepada Raja Yehuda ini dan seluruhnya. Jadi apabila kita melihat daripada Hizkia ini, Raja Hizkia ini, kita dapat melihat rupa-rupanya di sebalik ketakutannya itu dia tetap percaya dan berdoa kepada Tuhan. Oke, terima kasih Pastor. Barangkali Pastor Palma ada pandangan tersendiri dalam hal ini. Terima kasih Pastor Ledis. Terima kasih juga Pastor Harni yang sudah memberikan penjelasan. Kalau kita lihat dari segi apa yang Hizkia lakukan, kemungkinan di mata manusia itu salah. Namun karena sikap ataupun iman daripada Raja Yehuda ini, yaitu Raja Hizkia, ada hal yang baik yang saya lihat dari dia. Kenapa? Apa yang dia lakukan adalah percaya pada Tuhan. Itu yang saya lihat daripada Raja Hizkia.
Apa yang dia lakukan, dia percaya pada Tuhan terlebih dulu, dia mencari Tuhan, dan inilah perlakuan yang seharusnya kita lihat. Karena jangan cari manusia terlebih dulu, tapi carilah Tuhan. Nah, mungkin di sana, sampai di sana pendapat saya, Pastor. Oke. Dan barangkali seperti ini, Pastor, kita walaupun sudah percaya kepada Tuhan, tetapi ada usaha-usaha yang kita lakukan. Jadi apakah kepercayaan kita itu terbatal begitu? Mungkin Pastor Ehani boleh ada sedikit penjelasan lagi. Ya, seharusnya apabila kita sudah datang kepada Tuhan, kita sudah datang kepada Tuhan dan kita berdoa kepadanya, maka kita perlu percaya dengan segala iman yang kita ada. Iman kita itu yang sepatutnya hidup dan diakhiri dengan amin. Kita harus mengatakan, kita harus memberitahu kepada diri kita bahwa Allah akan menjawab doa-doa kita itu. Meskipun kita ini sebagai manusia yang lemah, selalu ada kerisauan, selalu ada ketakutan yang melanda. Mungkin kita mengatakan, adakah Tuhan menjawab doa itu? Tetapi seharusnya kita harus selalu mengatakan bahwa apabila kita mengatakan amin, dan kita tidak ada lagi perasaan yang takut, ataupun tidak ada lagi perasaan, betulkah Tuhan akan menjawab doa saya? Dan seharusnya kita percaya dengan iman kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita melihat bahwa iman yang benar itu, iman yang hidup itu akan disertai dengan perbuatan, dan perbuatan itu lah yang membuktikan sejauh mana kita di hadapan Tuhan. Dan kalau kita mengakhiri doa kita dengan mengatakan amin, kita dengan kata amin, dan itu membuatkan, kalau kita masih ada kerisauan, itu sepertinya doa yang kosong. Kita hanya beritahu kepada Tuhan, tetapi diakhiri dengan seperti itu, dan kerisauan, walaupun kita sudah mengatakan amin, maka itu akan membuatkan doa itu menjadi sia-sia apabila ada kerisauan. Jadi kita harus percaya dan biarkan Tuhan akan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Terima kasih, Pastor. Jadi saudara dan saudari, kita mendapati dalam perbincangan awal ini bahwa kepercayaan itu harus disertai dengan perbuatan. Ya. Sebagai tambahan lagi, ketika kita sakit, kita berdoa, ya itu sesuatu yang baik. Tetapi kalau ada obat-obatan di rumah, kita harus juga ambil obat, telan obat itu, ya. Demikianlah Hizkia melakukan sesuatu, ketimbang imannya kepada Tuhan, dia juga melakukan sesuatu tugasan, ya. Karena itu sudah boleh membuat dia lebih maju dalam kepercayaannya akan Tuhan. Jadi kita teruskan kepada perbincangan ke hari Isnin. Saya ingin ajukan pertanyaan ini kepada Pastor Repama. Kita melihat dalam tajuk pada Isnin ini adalah propaganda. Mungkin Pastor akan dapat memberikan sedikit pencerahan tentang propaganda. Apakah maksud propaganda ini? Dan seterusnya saya ingin supaya Pastor dapat mencerahkan lagi bagaimana dalam kehidupan kita, ya, sebagai orang-orang Kristen, ada waktu-waktu atau situasi di mana kita tercabar oleh berita-berita yang membuat kita merasa cemas dan sebagainya. Sepertinya kita sedang mulai mempercayai sesuatu kabar-kabar angin, ya. Mungkin Pastor Pama boleh jelaskan hal ini. Silakan. Terima kasih Pastor Ledis. Persoalan yang mantap sebenarnya. Kalau kita lihat hari Isnin, tajuk kecilnya adalah propaganda. Saya juga mencari beberapa terjemahan apa sebenarnya maksud propaganda ini. Sebab mungkin ada di antara kita seperti saya juga yang bingung apa sebenarnya propaganda. Namun apabila saya mencari maksud propaganda, propaganda adalah satu cara untuk menerangkan, ataupun cara lain adalah berkempen agar orang itu percaya atau yakin dengan apa yang saya bawa.
Nah, kalau di hari Isnin ini menceritakan tentang Rabshakeh. Rabshakeh adalah seorang utusan Raja Asyur untuk membawakan propaganda kepada orang Yehuda supaya percaya kepada Asyur. Nah, propaganda ini boleh jadi betul ataupun tidak. Nah, kadang-kadang manusia zaman sekarang ini seringkali percaya pada suatu hal yang belum disahkan sahih. Sebagai contoh, kita sekarang di masa pandemik, kita masing-masing ada WhatsApp. Apabila pandemik itu masuk dikaitkan dengan 666, semua orang percaya. Kadang-kadang kita punya iman tergoyah sedikit. Walaupun kita percaya sama Tuhan, tapi iman kita goyang karena ada propaganda yang lebih meyakinkan, Sebagai contoh, kalau kita lihat propaganda yang dibawa oleh Rabshakeh, hanya ada satu kata kuncinya, yaitu kalau kita lihat dengan baik, kepada siapa engkau berharap. Sebenarnya itu yang dia bawa. Dan kalau kita lihat Raja Hizkia, ada 3 jawaban yang dia boleh bagi. Yang pertama adalah percaya kepada Mesir. Yang kedua, percaya dapat berharap pada Tuhan. Dan yang ketiga, dapatkah saya berharap kepada Raja Asyur. Nah, inilah propaganda yang Rabshakeh ini bawa. Nah, kembali pada diri kita, kemungkinan besar ini yang kita sedang goyah sekarang. Apakah COVID-19 ini benar-benar 666, ataupun apakah benar ini menunjukkan Yesus sudah mau hampir datang? Nah, ini yang menggoyahkan iman kita. Nah, saya mau minta izin, bolehkah saya bagi pengalaman Pastor? Persilakan Pastor. Terima kasih. Saya ada pengalaman begini, mungkin ada jauh sedikit dari cerita ini, tapi mungkin ada kaitan juga. Disebabkan pada waktu sebelum saya jadi pastor, saya itu sangat berminat, ataupun minat saya untuk bekerja adalah sebagai seorang pegawai bomba. Seorang pegawai bomba. Dan dari tingkatan 1 sampai tingkatan 6, saya adalah wakil kadet bomba yang paling aktif di SMK Kota Marudu. Dan saya pernah wakil Sabah untuk peringkat kebangsaan, dan puji Tuhan Johan di peringkat kebangsaan. Namun pada saat saya sudah menerima surat untuk interview temu duga untuk dapat kerja, di sanalah iman saya goyah. Kenapa? Pertama, apabila saya pikir kembali, setiap Sabat sepanjang 7 tahun saya bersekolah, jarang saya ke gereja. Kenapa saya masih berharap saya pasti dapat ini kerja karena saya paling aktif di sekolah. Namun pada saat saya sudah sampai di temu duga, baru sesi pertama saya sudah digugurkan. Kenapa? Kemungkinan besar itu adalah hal tentang agama. Perbandingan daripada kad pengenalan. Dan saya punya jurulatih waktu itu datang, dia bilang, saya rasa kau boleh dapat, dan kau memang dapat, tapi disebabkan saya mengharapkan orang yang hanya melihat luaran saya tidak dapat. Kenapa? Saya masih mengharapkan kemampuan saya masih mengharapkan kebolehan yang saya boleh buat. Namun di sebalik semua itu, Tuhan nampak, dia bilang, kau kurang di segi rohani. Apa yang saya lakukan adalah berharap pada Tuhan. Saya katakan begini, banyak sudah yang saya ambil untuk isi apply semua pekerjaan, namun saya tidak dapat dari segi kerajaan. Doa saya hanya satu, Tuhan, dimanapun kau letak saya akan datang. Pada waktu saya dimasukkan di sekolah rendah Gosen, SRE Advent Gosen, saya merasa bahwa ada masih yang belum saya puas. Saya sambung sekolah, dan puji Tuhan, pada saat ini saya sudah jadi pendeta. Jawaban bagi saya untuk adik-beradik saya adalah begini, Tuhan sudah menjadikan saya pegawai bomba, memadam kemarahan orang, bergaduh-gaduh, percaya pada Tuhan. Saya sudah jadi polis, itu kalau ada salah saya kasih tahu secara rohani. Kenapa? Segala sesuatu yang terjadi itu berkaitan dengan rohani kita. Kalau kita baik pada Tuhan, maka kita akan setia kepada semua orang. Kenapa? Kita setia sama Tuhan. Jadi mungkin sampai sana Pastor. Oke, terima kasih. Satu pengungsian yang sangat baik, sangat menarik, sangat terkait dengan iman percaya. Saya percaya Pastor Harry juga mempunyai pandangan tersendiri yang mau dikongsikan
Ya, apabila kita melihat daripada propaganda yang dilakukan daripada utusan Asyur kepada Raja Yahuda ini membuatkan sedikit dan juga mungkin bukan lagi mungkin tetapi memberikan sesuatu yang menjadikan Hizkia itu sangat takut dengan ancaman daripada orang-orang Asyur ini pada waktu itu. Dan apa yang kita lihat seolah-olah daripada utusan Tuhan ini tadi, utusan daripada Raja Asyur ini, siapa tuh nama dia tuh, si Rabsakeh, dia memberitahukan kepada Hizkia yang apa yang telah terjadi pada masa akan datang. Maksudnya dia memberikan pengharapan kepada orang-orang Yehuda bahwa Allah orang Israel itu, ataupun kita sebut juga sebagai Allah orang Yehuda itu, tidak dapat menyelamatkan mereka di masa yang akan datang dan tidak akan dapat menolong mereka lagi. Jadi ini memberikan suatu ancaman kepada Raja Hizkia pada waktu itu. Tetapi apa yang kita lihat, Hizkia berpaling kepada Allah dengan rendah hati. Meskipun sesuatu itu akan terjadi kepada bangsa Yehuda, tetapi Hizkia dia tidak takut oleh sebab Allah sudah memberitahukannya melalui Nabi Yesaya bahwa Allah itu di pihak mereka. Jadi kita melihat di sini bahwa meskipun ada ancaman yang dia terima daripada kerajaan Raja Asyur, tetapi itu tidak mematahkan semangatnya Hizkia itu untuk meneruskan melawan melawan tentara pemerintahan Raja Asyur itu. Jadi dia terus berharap kepada Tuhan. Ya, terima kasih Pastor. Kita sudah membahas dengan begitu baik pelajaran pada hari Isnin. Jadi kita langsung ke pelajaran Selasa. Soalan ini akan saya tanyakan kepada Pastor Harni. Ya, kita melihat doa Raja Hizkia di dalam Yesaya 37 ayat 15 sampai 20. Saya akan bacakan di sini. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya, "Ya Tuhan semesta alam Allah Israel yang bertakhta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendingkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan." Jadi Pastor, di dalam kita membaca doa Hizkia yang begitu indah ini, apakah yang aspek penting yang boleh Pastor kongsikan dari hal doa Raja Hizkia ini? Apakah prinsip yang kita boleh dapatkan di dalam doa ini yang menjadi dorongan bagi setiap kita ya, untuk terus bergantung harap kepada Tuhan di tengah-tengah krisis? Persilakan Pastor. Ya, sama seperti yang saya katakan tadi mengenai Hizkia ini, dia mempunyai suatu iman yang sangat teguh dan kukuh. Dan dia bukan saja sebagai seorang Raja Yehuda, tetapi dia membuat sesuatu yang baik di hadapan Allah. Maksudnya dia telah menumbangkan dewa-dewa yang telah didirikan oleh ayahnya pada waktu itu, Raja Ahaz. Tetapi akhirnya pada kemunculan pada pemerintahannya Raja Yehuda ini, Raja Hizkia ini, akhirnya dia mendapat dia mendapat sesuatu yang sesuatu kesempatan, peluang untuk melakukan
penyerahan sepenuhnya kepada Allah. Jadi perkara ataupun fokus daripada pengalaman Hizkia yang kita boleh dapat dalam pelajaran ini adalah semuanya berkaitan dengan iman kita. Ketika kita mendapat ancaman daripada pihak lain, itu adalah menyangkut kepada iman kita, dan kita harus datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongan, untuk meminta kepadanya. Dan percayalah, campur tangan daripada Tuhan, campur tangan kebenaran Tuhan itu yang terpancar melalui kehidupan kita akan memberikan kemenangan yang besar apabila kita berserah kepada Tuhan. Jadi begitu juga dan Hizkia. Hizkia ini dia datang kepada Tuhan dan dia percaya bahwa Allah akan menolongnya. Pada waktu dia menerima surat ancaman itu, dia tidak takut lagi, tetapi dia tidak takut lagi. Dia datang kepada Tuhan dan terus berdoa untuk memohon pimpinan daripada Allah. Jadi kita lihat bahwa imannya itu tidak tergoncang. Imannya itu tidak akan tergoncang meskipun keadaan pada waktu itu dalam keadaan yang goncang, tapi imannya tidak goncang. Ya, seperti itu. Terima kasih penjelasan yang begitu baik. Ada waktu-waktu di mana kesusahan itu datang, kita langsung lupa berdoa. Bagaimana seharusnya sikap setiap orang bila mana menghadapi situasi tekanan, godaan dan sebagainya, supaya tidak lupa berdoa. Terima kasih, Pastor. Kalau kita lihat, terkadang banyak yang lupa berdoa, termasuklah diri saya sendiri. Namun sekiranya kita punya hubungan dengan Tuhan itu baik, maka kita tidak segan-segan untuk berdoa pada Tuhan. Saya mau mengambil sedikit pelajaran kita yang dari dua sahabat yang lalu, di mana manusia diizinkan untuk merasakan akibat daripada kebodohannya. Maksudnya begini, Tuhan tidak meninggalkan kita, tapi Dia mau mengajar kita. Kadang-kadang waktu kita sudah jalan, kalau bagi saya sendiri, saya sudah jalan naik motor, jauh sudah saya lupa berdoa, Tuhan akan mengingatkan saya dengan satu kumbang kena di mata sakit. Baru saya berhenti. Tuhan, terima kasih, kasih ingat saya berdoa. Jadi saya berdoa. Itu adalah bukti bahwa kita itu ada hubungan baik dengan Tuhan. Tuhan akan menggunakan segala sesuatu untuk mengingatkan kepada kita kembali. Nah, kalau saya lihat kembali di sini tentang Raja Hizkia, saya sangat suka dengan ayat terakhir dalam Yesaya 37 ayat yang ke-20. Saya ambil ayat yang kata-kata yang terakhir, hanya engkau satu-satunya. Maksudnya iman dia itu tidak goyang sama yang lain. Kalau kita lihat kembali, memang benar Rabshakeh ada membawakan propaganda bahwa Raja Hizkia sudah menyinggung hati Tuhan, dan Tuhan tidak mau membantu dia. Kenapa? Banyak yang tempat-tempat mezbah dihapuskan, dirubuhkan oleh Raja Hizkia ini. Namun kalau kita lihat kembali, yang dia rubuhkan adalah patung-patung Asyera dan sembahan-sembahan yang lain. Mungkin di mata manusia perbuatan Raja Hizkia salah, tapi di mata Tuhan itu benar. Nah, oleh itu kembali pada diri kita kembali. Memang benar, kadang-kadang kita lupa berdoa, tapi kalau menentukan kita punya iman, percaya pada Tuhan, itu hanya melihat kepada hubungan pribadi kita masing-masing. Mungkin sampai sana, Pastor. Oke, terima kasih dari saudara dan saudari. Setakat ini kita telah mendengar huraian-huraian dari sekolah sahabat kita yang membuka hati kita terus untuk percaya kepada Tuhan lewat pengalaman-pengalaman daripada Raja Hizkia ini, bagaimana hidup berdoanya yang begitu indah sekali, ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi kita lanjutkan perbincangan kita. Saya ingin ajukan pertanyaan ini kepada Pastor Palma. Dalam kita membaca dalam pelajaran Rabu, cerita selanjutnya, kita melihat di sini bahwa askar daripada Asyur itu yang sejumlah 185.000 semuanya binasa.
Jadi ada pemikiran bahwa Tuhan telah mengizinkan pembinasaan ini beramai-ramai. Ya. Jadi apakah konsekuensinya ini di dalam pandangan umum bahwa pembunuhan beramai-ramai itu ada keterkaitannya dengan perbuatan dari Tuhan? Silakan. Terima kasih. Perlu kita ketahui dalam kehidupan kita sebenarnya segala sesuatu yang terjadi itu ada akibatnya. Apa pilihan yang kita lakukan pasti ada akibatnya. Galatia 6 ayat 7, tuai dan tabur dan tuai. Itu di sana dikatakan apa yang kau tabur kau akan tuai. Nah, kita lihat kembali kenapa 185.000 ini dibinasakan oleh Tuhan, karena sikap daripada orang tersebut, kerajaan tersebut. Nah, saya mau memberikan sedikit penjelasan hari Rabu tentang cerita selanjutnya. Banyak di antara manusia ini tidak menuliskan hal yang buruk dalam kehidupan, tapi menuliskan apa yang mereka dapat sebagai kejayaan. Ini yang dilakukan oleh Raja Sanherib. Kalau kita lihat di sini dikatakan ada kenyataan Sanherib yang menghiasi dinding, yaitu istana tanpa saingan. Jadi ada lukisan menunjukkan Sanherib ini ataupun Raja Asyur ini tidak pernah dikalahkan. Tidak pernah dikalahkan. Tapi Alkitab menerangkan, dia bilang di sana dikatakan Raja Asyur kalah. Kenapa dia kalah? Karena kesombongan. Dia sampai menghantar dia punya utusan untuk menghina Tuhan Israel, Tuhan Yehuda pada waktu itu. Nah, oleh itu kalau kita lihat kembali kenapa terjadinya seperti ini, inilah hukuman Tuhan bagi orang yang tidak percaya pada Tuhan ataupun yang menghujat Tuhan. Nah, kadang-kadang itu terjadi pada diri kita. Kita perlu melihat kembali diri kita, apakah kita ini sesuai dengan yang Tuhan berikan atau macam mana. Kadang-kadang kalau manusia ini rasa susah terus kita salahkan Tuhan. Ini Tuhan punya kerja, ini perbuatan Tuhan karena saya sakit. Sebenarnya begini, ada satu cerita di mana ada satu keluarga yang katakan kepada saya, Tuhan itu sangat jahat, dia biarkan saya sakit. Baru saya tanya, Tuhan, adakah Tuhan suruh kau makan nasi terlampau banyak ataupun makan gula terlampau banyak sampai kau dapat itu penyakit kencing manis? Tidak. Tuhan hanya bilang makan secukupnya. Maksudnya jangan sampai lebih. Jadi jangan pernah kita kasih salah Tuhan akan apa yang tindakan kita lakukan. Nah, kembali pada sekolah sahabat kita di sini dikatakan, apakah Tuhan itu terkait dengan 185 ini yang dibinasakan? Kalau dalam pandangan saya, inilah akibat yang Tuhan berikan. Biar orang rasa ini akibat dia akan kebodohannya sendiri supaya dia kembali pada Tuhan. Nah, kembali kepada cerita sekolah sahabat kita, pada saat Rabshakeh ini membawa itu yang propaganda, banyak di antara mereka yang sudah goyah iman dia, termasuklah itu raja sendiri. Tapi kalau kita lihat kembali, Tuhan memberikan satu bukti lagi. Biarpun Raja Asyur ini mempunyai banyak askar, tapi kalau kamu berserah pada saya, maka itu akan semua dikalahkan. Dan terjadi di sini 185.000 ini askar Raja Asyur kena pembantaian. Kenapa? Inilah kuasa Tuhan yang membuktikan kesombongan itu boleh dibuang. Nah, mungkin sama-sama Pastor. Oke, terima kasih Pastor. Jadi begini Pastor Harni, ramai orang yang beranggapan bahwa kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang yang Tuhan berikan kepada setiap orang itu, ada yang gagal dimanfaatkan dan ada juga yang berjaya memanfaatkan. Jadi persoalan kita adalah bagaimana seharusnya kita ini manusia ya menggunakan ataupun kita ambil peluang ya yang Tuhan berikan kepada kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Saya kira itu adalah hal yang banyak kali gagal dimanfaatkan oleh kebanyakan orang. Ada idea? Ya, di dalam kehidupan ini manusia itu diberikan pilihan. Kalau kita masih ingat kisah tentang Adam dan Hawa itu, Allah membebaskan mereka. Adam dan Hawa itu dibebaskan di
dalam Taman Eden, dan mereka boleh mengerjakan apa saja mereka bisa mereka lakukan. Dan kemudian mereka juga diberikan peringatan tentang larangan-larangan yang di dalam Taman Eden itu yang mereka harus ingat. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa oleh sebab mereka melanggar perintah Tuhan, dan itu merupakan pilihan dalam kehidupan mereka, ya kan? Jadi kita melihat daripada kehidupan Adam dan Hawa itu, mereka diberikan kebebasan untuk melakukan pilihan. Dan saya percaya bukan saja pada waktu Adam dan Hawa, setiap generasi daripada sejak dahulu sehingga sekarang, generasi manusia itu diberikan pilihan oleh Allah untuk membuat sesuatu pilihan dalam kehidupan itu. Dan saya terimbas kembali apa yang disebut di dalam buku Yeremia 29 ayat 11 yang mengatakan tentang janji Allah. Segala rencana Allah itu mendatangkan damai sejahtera dan bukan mendatangkan kecelakaan kepada manusia itu, dan memberikan hari depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh harapan. Jadi maksudnya, apabila kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan dan kita mau mengikut perintah-perintah Allah itu, maka sudah pastinya jalan itu seharusnya bahagia. Jalan itu seharusnya ke arah yang lebih cerah seperti yang dijanjikan oleh Allah kepada manusia pada waktu itu. Jadi bagi saya secara pribadi, khususnya kepada Sanherib ini, Raja Sanherib ini bersama pengikutnya, akhirnya mereka telah tewas seperti yang dicatatkan di dalam buku Yesaya 37 ayat 36, di mana pada waktu itu malaikat Tuhan telah membunuh 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur itu. Dan kita melihat apa yang terjadi kepada Raja Sanherib itu. Adakah dia berani lagi menentang Raja Yehuda dan tenteranya? Tidak. Akhirnya dikatakan dalam ayat selanjutnya, dikatakan berangkatlah Sanherib Raja Asyur itu pulang, lalu dia tinggal di Nineveh. Wah, dia tinggal di Nineveh dan disitulah dia mengakhiri kehidupannya. Tetapi kita melihat nasib daripada Raja Sanherib ini, apa yang telah terjadi. Dikatakan pada waktu dia menyembah di dalam kuil Nisrok, lalu kemudian apa yang terjadi? Anak-anaknya sendiri telah membunuhnya dengan pedang. Dan itulah yang terjadi kepada Sanherib di penghujung akhir hidupnya. Dia dibunuh oleh pedang oleh anak-anaknya sendiri, dan anak-anaknya lari ke Ararat pada waktu itu. Dan kemudian Raja Esarhadon, anaknya yang ketiga itu, telah menggantikannya sebagai Raja Asyur. Nah, kita lihat di sini akhirnya Sanherib tidak pilihan lagi. Dia hidup di dalam keadaan yang sangat ketakutan. Dia lari daripada melihat tentara Raja Asyur itu, oleh sebab kehebatan kekuasaan Allah yang dia telah lihat. Dan kita melihat bahwa inilah akibat daripada pilihan yang diambil dalam kehidupannya. Jadi aplikasi yang kita dapat di dalam kehidupan kita daripada pengalaman Raja Sanherib ini, kita juga diberikan pilihan pada hari ini. Sama ada kita mau mengikut Tuhan, ataupun kita mau melawan perintahnya, ataupun kita mau mengikut kehendak diri kita sendiri. Dan sudah pastinya, jikalau kita mengikut jalan kita sendiri, maka kita akan mendapat konsekuensinya. Kita akan mendapat akibat daripada perbuatan kita itu yang seharusnya telah melanggar perintah Tuhan. Jadi konsekuensinya kita akan mendapat sesuatu yang imbal balik, sesuatu yang tidak sesuai di hadapan Tuhan. Maksudnya tidak mengikut kepada rencana Tuhan itu. Jadi bagi saya yang terbaik adalah kita sebagai umat Tuhan, marilah kita ikut rancangan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan dan meminta petunjuk daripada Tuhan itu. Terima kasih. Kita berbalik ke ayat hafalan kita dalam
Yesaya 37 ayat 16 mengatakan di sana, "Ya Tuhan semesta alam, Tuhan Israel yang bertakhta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Tuhan segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi." Saudara dan saudari, pada satu ketika Raja Hizkia pernah mengakui Tuhan demikian di dalam kata-katanya, di dalam doanya. Tetapi dia juga mempunyai titik terendah di dalam kehidupannya. Ibadah pada pelajaran hari Kamis kita membaca di sana bahwa Raja Hizkia melalui waktu-waktu sukar dalam hidupnya, selain tekanan dari Raja Sanherib, dia juga mengalami penyakit. Tapi kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Jadi kita mau mendengarkan daripada para pendeta kita apa yang terjadi dalam kehidupan Raja Hizkia ini. Saya ingin ajukan pertanyaan ini kepada Pastor Repalma. Pastor Repalma, setelah kita membacakan Yesaya 38:39 ini, kita dapati bahwa satu mungkin itu perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh Raja Hizkia setelah dia sembuh dari penyakitnya. Tentulah dia begitu gembira ya, diberkati Tuhan, ditambahkan umur. Tapi kemudian Raja Babylon mengirimkan utusan datang ke istana beliau dan kita mengatakan diperlihatkan semua seisi rumah kekayaannya ya. Tapi kemudian ada teguran daripada Tuhan melalui Nabi Yesaya. Barangkali Pastor Repalma dapat menghuraikan akibat-akibat yang terjadi dan apa seharusnya yang kita lakukan dalam aplikasi kehidupan seharian kita. Silakan. Terima kasih Pastor. Kembali kepada kehidupan manusia sebenarnya. Di dalam kehidupan manusia itu ada dua hal yang akan menjauhkan kita daripada Tuhan. Kalau kita lihat di sini waktu sakit dan waktu senang. Saya klasifikasikan ini kepada dua. Pada saat kau gembira, kau akan lupa Tuhan. Pada saat kau sakit, boleh jadi kau boleh lupa Tuhan. Nah, inilah yang terjadi kepada Raja Hizkia. Pada waktu dia sudah sakit dan datang Nabi Yesaya memberitakan dia akan mati. Dia memalingkan muka menghadap dinding dan dia berdoa. Tuhan, kau tidak tengok ke saya tahun-tahun yang sudah saya buat. Saya adalah orang yang menyucikan Tuhan, dia bilang. Itu yang berhala-berhala saya buang semua. Kenapa kau tidak tengok itu, dia bilang. Kadang-kadang manusia seperti kita pun jadi seperti itu pada waktu kita sedang sakit. Kita akan melihat, Tuhan, kau tidak ingat begini-begini saya buat. Dan Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya, kau akan diberi lagi 15 tahun. Nah, kebanyakan kita ini meminta supaya kita diperpanjangkan umur. Tapi kalau lihat kembali, kalau sudah dia bilang Tuhan kau akan mati, lebih baik kita terima mati. Adalah lebih baik mati di dalam Tuhan daripada mati di luar daripada Tuhan. Nah, kalau kita lihat kembali, Raja Hizkia sehat dan dia sepatutnya ada kesempatan untuk memberitakan tentang Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupannya kepada orang-orang Babel, tapi dia tidak kasih tunjuk. Yang dia kasih tunjuk adalah inilah kekayaan yang saya ada, dia bilang. Boleh jadi kalau kita sekarang waktu kita sakit, Tuhan tolong kasih sembuh saya. Kita sembuh terus orang datang kepada kita, apa di obat yang kau makan? Nah itu obat saya makan, ini yang obat saya makan, dia bilang. Boleh jadi begitu yang kita sedang rasakan. Tapi kita lupa sebenarnya Tuhan yang kita minta. Tuhan yang beri kita kekuatan, berikan kesembuhan. Nah, kembali pada sini pertanyaan pastor tadi, apa yang menyebabkan kita jauh? Itu pastor. Kita jauh daripada Tuhan. Boleh jadi terlalu gembira. Saya sudah akan bagi 15 tahun lagi. Betul. Kita akan bagi 15 tahun lagi. Tahun yang terakhir mungkin boleh saya kasih boleh saya bertaubat. Tapi dalam masa yang sama Tuhan berfirman oleh Nabi Yesaya, semua yang kau ada akan diangkut ke Babylon, dia bilang. Dan jawaban Hizkia ini yang menjadikan hati. Tidak apalah itu karena sangkut, karena bawa semua. Jangan saya dalam umur saya, dia bilang. Masih ada hidup. Dan setelah dia meninggal, semua itu memang benar dibawa ke Babylon. Nah, kembali pada kita, jangan kita kasih keras hati kita kalau kita ditegur. Tuhan sudah baik tegur kita, tapi kita yang tidak dapat menerima teguran.
Nah, mungkin itu yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Oke, terima kasih. Pastor. Barangkali Pastor hari ini juga ada sedikit tambahan dari hal pembincangan yang kita jalankan sekarang. Ya, berkaitan dengan Raja Hizkia ini, ada masa di mana dia telah jatuh sakit kan, dan kemudian dia menangis, dia menangis di hadapan Tuhan dengan menoleh ke belakang, dia menoleh ke dinding, dan kita melihat, kita coba membayangkan bahwa itulah kesedihannya yang amat sangat, sehingga dia pun menangis dengan amat sangat. Dan dia mengatakan, ingatlah kiranya engkau mengingati aku, sebab saya adalah seorang yang sangat baik, yang tulus hatinya, dengan seperti itu. Dan kemudian dia mengatakan, kiranya Tuhan memperpanjangkan umurku, dia katakan seperti itu. Tetapi akhirnya Allah telah menjawab doanya, dan akhirnya Raja Hizkia dia mau mendapatkan satu tanda kan pada waktu itu, dan kemudian akhirnya apa yang terjadi, matahari itu bukan pula maju ke depan tetapi mundur ke belakang dengan 10 tapak, dikatakan kalau menurut Alkitab 10 tapak ke belakang matahari itu telah mundur. Jadi kita melihat apa yang terjadi daripada kehidupan Hizkia ini memperingatkan kepada kita bagaimana Allah juga boleh memberikan jawaban kepada kita. Dia juga boleh memberikan tanda kepada kita sekiranya kita mahu daripada Tuhan itu. Dan apa yang terjadi di sini adalah dengan iman Raja Hizkia itu akhirnya dia telah disembuhkan. Allah telah mendengar doanya. Dan saya percaya kita sebagai umat-umat Tuhan juga harus mempunyai suatu kepercayaan yang sama, ataupun kita harus mempunyai iman yang benar-benar nyata di dalam kehidupan kita, di mana kita benar-benar melakukan doa kepada Tuhan. Dan apa yang kita boleh lihat daripada cerita Raja Hizkia ini ada juga menyedihkan, di mana kita lihat dia memperlihatkan kekayaannya kepada Raja Babylon yang datang pada waktu itu. Dan sepatutnya dia memperlihatkan apa yang Allah telah lakukan dalam kehidupannya kan. Tapi apa yang terjadi di sebalik semuanya itu, dia memperlihatkan segala harta benda, segala kekayaan yang dia ada pada waktu itu. Dan itu adalah sepatutnya menjadi suatu peluang dia beritahu kepada tetamunya, para tetamunya, bahwa Allah yang disembah itu adalah Allah yang benar. Tetapi dia tidak mengambil peluang untuk memberitahukan bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang benar. Jadi kita melihat bahwa sebagai umat Tuhan, apabila mukjizat telah terjadi dalam kehidupan seseorang itu, apabila kita mengalami pengalaman berjalan bersama Yesus Kristus, adakah kita sudah mengambil suatu langkah untuk menceritakan perkabaran tentang kuasa Yesus itu yang telah memberikan keselamatan, yang memberikan kesembuhan bagi orang berdosa? Jadi saya percaya itulah inti daripada pelajaran hari Kamis, di mana kita sebagai umat Tuhan memperlihatkan, menyatakan Allah yang benar itu melalui kehidupan kita kepada orang lain. Oke, terima kasih. Dua soalan sebelum kita mengakhiri perbincangan pada pagi ini, saya masih ingin mengajukan dua soalan untuk dibincangkan. Dan dua soalan terakhir ini saya ingin supaya Pastor dapat singkatkan jawaban kita. Yang pertama adalah, saya tertarik pertanyaan dalam sekolah sahabat kita mengatakan, ya, bagaimana syaitan itu dapat menyerupai tindakan dari Rabshakeh Asyur atau juru minuman agung dari Lakis ini. Saya ingin ajukan pertanyaan ini kepada Pastor Ray Palma.
Ya. Bagaimana ya, setan dapat menyerupai tindakan-tindakan Rabshakeh ini? Terima kasih. Kembali kepada pertanyaan tadi adalah bagaimana setan boleh menyerupai seperti yang dilakukan oleh Rabshakeh. Kalau kita lihat hari itu termasuk pada hari Isnin. Pertama kita lihat yang pertama di sini dikatakan bahwa ada kekuatannya seperti yang sudah dikatakan. Sebagai contoh kalau Rabshakeh dia bilang, kerajaan Asyur ini kuat. Contoh adalah mereka sudah menawan kota Lakis yang kotanya mempunyai kubu pertahanan yang paling kuat. Tapi dia dapat kalahkan. Nah begitu juga dan kadang-kadang dengan perbuatan setan, dia boleh menyerupai yang Tuhan lakukan, tapi tidak seperti yang Tuhan lakukan sebenarnya. Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat di sini membawa satu pasukan tentara Asyur yang perkasa bersama-sama dengannya, mengetahui nasib para tentara dan kota-kota termasuk tempat lain. Sepertinya mereka tahu sesuatu. Kadang-kadang manusia ini sebagai contoh suka datang kepada Bomo. Kenapa? Bomo itu sepertinya sudah tahu dan bilang. Sebenarnya itu hanya ramalan. Nah itu setan boleh lakukan. Setan suka membuat ramalan-ramalan. Dan itulah yang kadang-kadang kita percaya kepada yang contoh konspirasi. Kita percaya itu, tapi sebenarnya itu bukannya seperti itu. Banyak orang yang sekarang bingung dengan 666 tentang chip ataupun bagaimana atau selainnya. Tapi kita tidak baca di dalam Alkitab itu bukan mengenai itu. Nah, kadang-kadang setan boleh pakai menggoyangkan iman kita, menggoyangkan kepercayaan kita kepada sesuatu yang kita tidak percaya, tapi kita percaya akhirnya. Nah, kemungkinan dari itu. Kadang-kadang apa yang kita lakukan betul, kadang-kadang itu tidak benar di mata Tuhan. Nah, seperti yang setan lakukan, setan itu boleh jadi dia buat betul, tapi tidak benar di mata Tuhan. Sebagai contoh, kalau bagi kita sendiri, perbuatan yang saya rasa ini betul sebab saya buang semua ini yang tidak baik. Saya sakit, saya jumpa Bomo ini, saya tidak sembuh, saya jumpa yang lain lagi. Dan kita sembuh, oh betul, yang di sini betul. Sebenarnya itu masih kekuasaan setan. Masih kekuasaan setan. Itulah kadang-kadang kalau bagi saya sendiri, bagaimana setan itu boleh melakukan semua itu dengan apa yang kita nampak. Kenapa manusia ini sangat percaya pada apa yang kita nampak dulu baru percaya. Dan setan boleh pakai itu untuk dalam kehidupan kita. Terima kasih Pastor, penjelasannya begitu baik sekali. Jadi untuk ulasan yang seterusnya, saya ingin beri pulang kepada Pastor Hamni. Ada perkongsian mengenai hal tersebut, bagaimana setan masih boleh menggunakan medium dan sebagainya untuk mengubah pandangan umat-umat Tuhan khususnya. Ya, setan dia itu boleh saja melihat gerak-geri manusia itu kan, ya. Dia boleh melihat seseorang itu dalam keadaan yang ketakutan, kerisauan, seperti itu. Tetapi satu perkara yang setan tidak dapat lakukan adalah setan tidak dapat membaca hati manusia itu. Itu adalah kelemahannya dan itu adalah di luar kekuasaan setan itu. Jadi kita tidak perlu risau apa yang bermain dalam pikiran kita, apa yang bermain di dalam hati kita, apa yang kita ingin luahkan dalam hati kita. Kita tidak nyatakan itu dan dengan suara-suara kita, maka setan itu tidak akan dapat mendengar. Dia tidak akan dapat membaca hati kita. Tetapi melalui segala gerak-geri ataupun melalui segala perbuatan kita itu dia boleh tahu. Jikalau kita itu seseorang itu adalah imannya lemah, dia akan mengatakan, oh dia ini tidak kuat, dia jarang berdoa, dia jarang membacakan firman Tuhan. Nah, kita banyak kali mendengar seperti ini. Di dalam buku 1 Korintus 10:13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di dalam kehidupan manusia itu kita sering terganggu oleh sebab pengaruh-pengaruh
duniawi, dan itu adalah jerat-jerat setan. Saya katakan pengaruh-pengaruh duniawi oleh sebab segala alat-alat modern yang canggih yang kita hadapi sekarang boleh melemahkan, boleh menjatuhkan kita apabila kita tidak dapat menggunakan alat-alat yang canggih itu seperti handphone, smartphone, apalagi laptop, dan juga apa yang kita selalu lihat dalam internet, YouTube, Facebook, WhatsApp seperti itu boleh memberikan jerat kepada kita, menjatuhkan kita, menjauhkan kita daripada perkara-perkara rohani, sekiranya tidak dapat dikawal dengan baik. Namun, apa yang kita dapat lihat adalah umat-umat Tuhan boleh belajar untuk melakukan penguasaan diri, melakukan sesuatu ini dengan cara berdoa. Tetaplah berdoa, seperti yang kita selalu baca. Tetaplah berdoa dan tetaplah berdoa. Dan ini dalam menjadi suatu perkara di mana kita dapat datang kepada Tuhan dan kita bercakap kepada Tuhan. Kita meluapkan segala isi hati kita, apa yang kita rasakan dalam hati kita, sehingga kita dapat melakukan apa nih? Ya, melakukan sesuatu yang terbaik untuk kita, agar kita tidak terus mendapat tekanan daripada di luar sana. Jadi kita lihat bahwa kita dapat mengelak, kita dapat keluar daripada pengaruh roh iblis itu, pengaruh jahat itu, apabila kita terus bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Pastor. Kita pergi ke soalan perbincangan kita yang terakhir. Kita sudah menyentuh dalam pelajaran ini bahwa kita perlu percaya terus-menerus kepada Tuhan. Tapi satu hal yang kita alami adalah krisis akan datang dalam hidup kita. Dan bagaimana kita mahu berdepan dengan krisis itu dapat membimbing kita sama ada jauh atau dekat dengan Tuhan. Jadi soalan terakhir ini saya ingin penjelasan sedikit saja daripada pastor, kedua pastor, bagaimana dalam pengalaman Anda, bagaimana krisis itu dapat memperkuat percaya pastor kepada Tuhan. Jawabannya singkat mungkin Pastor. Pastor dari Palma dulu. Terima kasih. Hanya ada satu hal yang saya percaya adalah, kalau saya ingat di dalam Alkitab ada yang dituliskan, segala sesuatu itu kita dapat tanggung di dalam Yesus. Pada saat saya merasakan iman saya goyah, saya hanya ingat Tuhan. Pada waktu bakal ibu mertua saya meninggal, di sanalah iman saya goyah. Kenapa? Saya bertanya begini, 5 menit sebelum dia meninggal saya berdoa, amin, dia ikut berdoa. Tapi 5 menit setelah itu dia meninggal di depan mata saya, dan saya bilang, Tuhan, apakah saya ini, doa saya itu menyebabkan keadaan begini? Kalaulah saya Tuhan, saya mau ambil balik, kenapa saya masuk balik? Kenapa saya mau waktu yang masih lama bersama dengan dia? Tapi bila saya pikir kembali, Tuhan itu sangat baik, karena Tuhan tahu sengsara dia bagaimana. Dan pada saat krisis saya itu goyang, saya punya iman, saya hanya ingat Tuhan. Dia bilang, segala perkara aku dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Dan saya yakin pada waktu itu Tuhan tahu sengsara itu ibu mertua di sana, dan Dia sudah istirahatkan. Seperti yang Rasul Paulus tuliskan, dia bilang begini, sewaktu dia masih hidup untuk Yesus, tapi mati adalah keuntungan, karena tidak ada kesengsaraan lagi. Dan di sanalah saya punya iman kuat, karena Tuhan kasih ingat, bukan kau yang pegang itu hidup, tapi Dia, tapi Tuhan sendiri. Jadi bagi saya adalah, biarlah Tuhan yang atur hidup saya. Sekiranya saya mempunyai krisis iman, serahkan sama Tuhan, dan Tuhan akan menguatkan kembali. Terima kasih. Sedikit tambahan dari Pastor Harni. Bagaimana kita dikuatkan dalam iman? Satu saja ayat yang saya ingat dalam buku Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apabila kita menjadikan Tuhan yang pertama dalam kehidupan kita, percayalah segala perkara yang kita perlukan dalam kehidupan itu
Allah akan tambahkan kemudian. Jadi jika kita ingat, kita mungkin mengatakan, oh saya kekurangan uang, saya juga sudah kehilangan keluarga, saya juga sudah dalam keadaan sakit. Percayalah, apabila kita menjadikan Tuhan yang pertama, maka Tuhan akan memberikan segala keperluan dalam kehidupan kita. Dia akan menyembuhkan kita apabila itu sesuai dengan kehendaknya. Jadi itu adalah komen yang singkat. Kita menjadikan Tuhan yang pertama sesuai dengan tema kita pada tahun ini. Kita menjadikan Tuhan yang pertama. Amin. Terima kasih Pastor Ray Palmer dan juga Pastor Harni yang sudah bersama dengan saya untuk menuntaskan sekolah sahabat kita pada pagi ini. Ya, sahabat-sahabat, saya ingin membacakan petikan daripada tulisan Roh Nubuat yang terdapat di dalam Mystery of Healing, pasal 40 muka surat 482, bunyi begini: dalam hari-hari tergelap, ketika satu keadaan yang paling menakutkan, percayalah kepada Tuhan. Dia mengerjakan kehendaknya, melakukan semua hal dengan sangat baik demi umat-umatnya. Kekuatan bagi mereka yang mengasihi dan melayani Dia akan diperbaharui hari demi hari. Jadi sahabat-sahabat, di dalam perbincangan sekolah sahabat pada pagi ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran yang sangat penting, ya, dan kita mengharapkan itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, yang pertama itu adalah kehidupan setiap kita itu haruslah kehidupan yang suka berdoa, ya, yang tidak lengah untuk berdoa seperti Raja Hizkia. Ya, dia berdoa untuk kekuatan iman. Dan yang kedua, kita tidak akan memandang remeh situasi-situasi atau krisis-krisis yang melanda kepada kita, tapi kita melihatnya sebagai sesuatu yang menguatkan iman kita. Ya. Krisis-krisis yang membadai dalam hidup kita, kita hanya dapat memikulnya bila mana kita ada hubungan erat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus menjalani kehidupan rohani kita dengan bersandar penuh kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, tidak ada belah baginya. Jadi sahabat-sahabat, itu antara kesimpulan-kesimpulan yang dapat saya kongsikan. Ada banyak pelajaran yang boleh kita ambil dari pelajaran sekolah sahabat hari ini, tapi mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan pertama-tama, dan membiarkan Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati kita, sehingga kita dapat terus melihat hal-hal penting yang terutama dalam hidup kita. Ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Ray Palmer dan juga Pastor Hardi yang sudah membahaskan pelajaran sekolah sahabat kita. Amen. Pada pagi ini. Jadi saudara-saudari yang bersama dengan kami dalam siaran ini, sampai di sini acara kita pada hari ini. Tuhan berkati. Dan untuk mengakhiri perbincangan ini, saya undang Pastor Harni untuk melayangkan doa penutup. Silakan. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, pada hari Sabat yang kudus ini, kami datang kepada Engkau untuk menyembah-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, Engkau adalah Allah yang Maha Pemurah, yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh alam semesta ini, Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan berkat-Mu yang sudah kami terima pada hari Sabat yang indah ini, Bapa. Ya Bapa, kami berterima kasih atas firman Tuhan melalui kelas perbincangan sekolah Sabat pada pelajaran yang ke-7 tadi, di mana memperingatkan kepada kami akan kekuasaan Engkau yang sungguh luar biasa itu, Bapa. Biarlah kiranya pada saat ini, Bapa, kami tetap dicurahkan dengan pimpinan kuasa Roh Kudus dalam hati kami secara pribadi, sehingga kami terbangun iman kami menjadi kuat oleh sebab firman Tuhan yang sudah kami pelajari sebentar tadi. Ya Bapa, kami mengetahui bahwa Engkau telah menyediakan
rencana-rencana, rancangan-rancangan yang indah kepada umat manusia yang berdosa itu. Sehingga melalui Yesus Kristus, maka manusia yang berdosa itu telah beroleh keselamatan. Dan dengan itu, nama Yesus ditinggikan, nama Yesus dimuliakan. Pada sepanjang sabat ini Bapa, kami juga datang kepada Engkau untuk mengaku dosa-dosa kami di hadapan Engkau. Kiranya Engkau mengampuni setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak yang kudus. Terima kasih Bapa karena Engkau sudah memberkati dan terus menyertai kami pada sepanjang hari sabat ini Bapa, dan sudah mengampuni dosa-dosa kami. Semuanya ini Bapa kami serahkan hanya ke dalam tangan Engkau yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Amin. Sampai di sini kita bertemu, sehingga di lain rancangan kita dapat mendengarkan lagi pelajaran ini. Sekian, salam sahabat.